Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Al-Ghifari dengan NIM 2401 6099 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Akan menjelaskan materi tentang bahasa Indonesia baku, tantangan serta pengembangannya. Untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Mita Dami Vela Menanggil MPT. Baiklah, langsung saja kita ke materi. A. Eksistensi bahasa baku. Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia. Jadi, pengakuan tentang adanya bahasa Indonesia pada hakikatnya tidak hanya mengakui adanya ragam bahasa Indonesia baku saja. Sebagai salah satu ragam, bahasa Indonesia baku hidup berdampingan di antara berbagai ragam bahasa Indonesia yang terdapat di Indonesia. Hal ini didasari dari pendapat Troutgeld tentang keberadaan bahasa Inggris standar sebagai salah satu varian bahasa Inggris yang biasanya digunakan dalam cetakan dan yang secara formal dipelajari di sekolah-sekolah. Bahasa Inggris standar adalah juga variasi yang secara normal diujarkan oleh masyarakat terdidik dan digunakan dalam penyiaran berita dan situasi lain yang serupa. B. Yaitunya ciri-ciri bahasa baku. Bahasa Indonesia baku harus memiliki kaidah yang jelas sehingga memiliki karakteristik yang jernih. Untuk itu, Alwi menjelaskan bahwa bahasa Indonesia baku memiliki dua ciri umum. Pertama, bahasa Indonesia baku memiliki ciri kemantapan dinamis. Yang kedua, bahasa Indonesia baku memiliki ciri kecendikiawan. Kedua ciri ini dijelaskan sebagai berikut. 1. Kemantapan dinamis. Ciri kemantapan yang dinamis memiliki arti bahwa bahasa Indonesia memiliki kemantapan aturan atau kaidah yang tidak dengan mudah saja digoyahkan. Aturan-aturan yang ada tidak dengan mudah atau tidak seringkali dapat diubah begitu saja. Aturannya perlu disusun secara mantap. Namun, kemantapan itu diharapkan luas dan tidak harus kaku sesuai dengan zamannya, asalkan perubahan itu bersistem dan teratur. Yang kedua, ciri kecendikiawan. Ciri kecendikian bahasa Indonesia baku berarti bahwa bahasa Indonesia itu mampu mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Jadi, bahasa Indonesia baku agar tetap cendikia, terutama sebagai sarana pengembangan keilmuan, mau tidak mau harus dikembangkan secara keberlanjutan yang cendikia pula. C. Fungsi bahasa Indonesia baku. Alwi mengemukakan 4 fungsi bahasa Indonesia baku, yaitunya yang pertama, sebagai fungsi pemersatu. Fungsi pemersatu berarti bahwa bahasa Indonesia baku diharapkan mampu untuk menyatukan penutur yang berbeda ragam bahasa Indonesia yang digunakannya, apalagi berbeda bahasa daerahnya. Yang kedua, fungsi pemberi kekhasan. Fungsi pemberi kekhasan berarti bahasa Indonesia baku akan mampu membedakan dengan ragam bahasa lainnya. Yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan. Fungsi pembawa wibawa berarti bahasa Indonesia baku yang digunakan penutur bahasa Indonesia akan memperlihatkan wibawa bagi penuturnya. Yang keempat, fungsi sebagai kerangka acuan, yaitunya bahasa Indonesia merupakan tolak ukur untuk menentukan benar atau tidaknya pemakaian oleh penutur maupun golongan. D. Tantangan bahasa Indonesia baku. Kemajuan zaman dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mendunia tidak dapat dielakkan dan telah memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kondisi ini jelas berpengaruh pula pada bahasa Indonesia yang digunakan oleh penuturnya.
Pengaruh itu datang dari bahasa internasional, yakni bahasa Inggris. Kemajuan kehidupan dunia dan aktivitas kehidupan dunia yang dominan menggunakan bahasa Inggris terkadang memaksa penutur bahasa Indonesia menggunakan kosakata bahasa asing itu. Hal itu merupakan tantangan bagi bahasa Indonesia dan penuturnya. Derasnya arus masuk kosakata bahasa asing ke dalam kosakata bahasa Indonesia merupakan tantangan yang harus dihadapi secara baik. Masyarakat penutur bahasa Indonesia tidak mungkin bertahan atau mengelak dari ancaman yang datang. Masyarakat penutur bahasa Indonesia harus menghadapi dengan berbagai usaha atas ancaman itu. Jika tidak, hal yang akan terjadi adalah terobrak-abriknya bahasa Indonesia tersebut. Pengembangan bahasa Indonesia baku. Pengembangan bahasa Indonesia baku perlu dilakukan secara berkesinambungan. Sujonegoro mengemukakan bahwa pengembangan bahasa Indonesia baku perlu bertolak dari dua gagasan pokok berikut ini. Yang pertama, dalam pengembangan bahasa Indonesia baku harus ada kesinambungan antara hakikat bahasa dulu dan sekarang. Hal ini berarti bahwa bahasa Indonesia baku sebagai bahasa nasional jangan kehilangan jati dirinya. Yang kedua, dalam pengembangan bahasa Indonesia baku, hasil penyerapan itu harus mampu mempertajam daya ungkap pemakai bahasa Indonesia dan harus memudahkan orang menyatakan isi akal budinya dengan cepat dan tepat. Hal ini berarti bahwa penyerapan itu harus bersifat selektif. Dalam pengembangannya, bahasa Indonesia baku pada dasarnya perlu dipertahankan eksistensi kaidah bahasa Indonesia baku dan ketahanan kaidah bahasa Indonesia baku dalam kognisi para penuturnya. Hoet mengungkapkan bahwa ada 3 upaya pengembangan bahasa Indonesia baku. Yang pertama, kita perlu menjaga agar setiap kata asing yang masuk memperoleh padanan yang berterima sesuai dengan situasi pemakaiannya. Perlu diingat bahwa alternatif kata baru yang terlalu banyak akan membingungkan masyarakat. Yang kedua, perlu menjaga tata bahasa Indonesia tidak berubah dan agar tetap dikuasai oleh penuturnya. Jadi, gejala penciplakan tata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia baku harus dicegah. Yang ketiga, kita perlu mengelakkan penulisan dalam berbagai bidang dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai ragam dan larasnya. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata atau kekurangan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.